Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, tetap bersyukur kita diberikan kesehatan dan kemampuan oleh Allah agar kita bisa terus berkarya dan lebih produktif di waktu-waktu yang akan datang. Hampir 1 tahun ada pandemi, kita banyak perubahan yang mesti kita lakukan. Karena situasi ini kita tetap harus terus bekerja dengan produktif. Meskipun banyak hal yang harus kita rubah, mulai bagaimana cara belajar, cara sekolah, cara bekerja, cara belanja, bahkan kalau di tempat wisata juga semuanya ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Memang itu yang mesti menjadi kesadaran kita bersama. Terlepas dari itu, kawan sekalian, kalau kita dulu sepakat bahwa kerja ini adalah bagian dari ibadah, maka kerja adalah bekal. Kerja adalah bekal, bukan beban. Karena kerja adalah bekal, maka cara mencari bekal ini harus baik caranya, harus baik niatnya, harus baik prosesnya, dan kita harus mensyukuri hasilnya. Karena bekal itu akan menyelamatkan kita nanti ketika di satu tempat yang kita harus membutuhkan bekal itu nanti. Tentu nanti kita di akhirat nanti. Kawan sekalian, konsep bekerja adalah mengkontribusikan seluruh potensi, kemampuan, kesempatan yang ada pada tubuh kita ini, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, untuk kebaikan banyak orang, untuk kemasyarakatan umat, agar hidup kita bernilai. Saya ulang, bahwa berkarya adalah mengkontribusikan seluruh potensi yang ada dalam tubuh kita ini, baik itu kesehatan, kemampuan, kesempatan, untuk berbagi kepada sesama, untuk kemasyarakatan umat, agar hidup kita lebih bernilai. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau berkarya itu tidak memberikan kontribusi, tentu akan bertolak belakang dengan makna karya yang sebenarnya. Karya itu berkontribusi, berkarya itu membantu, berkarya itu berbagi. Ini yang harus kita pahami. Ketika nanti dari berkarya itu kita akan mendapatkan posisi, mendapatkan gaji, mendapatkan apresiasi yang lain, maka itu adalah salah satu output dari apa yang telah kita lakukan itu. Bukan tujuan utama, jangan sampai keliru kawan sekalian. Apa yang kita dapatkan itu adalah karena kita telah melakukan sesuatu, kita telah berkontribusi, baik kepada teman kita, kepada pimpinan kita, kepada anak buah kita, kepada mitra-mitra kerja kita. Kita telah berkontribusi sehingga kita mendapatkan apresiasi dalam bentuk apa saja. Itu yang harus kita pahami, jangan sampai keliru nanti niat kita. Sehingga nomor 1 adalah waspadai niat kita dalam berkarya, agar hidup kita nanti bernilai, tidak sia-sia. Kalau kita hanya bekerja ingin mendapatkan gaji atau posisi, atau mungkin malah sekedar mengisi waktu luang, wah ini menurut saya hanya pemikiran yang sangat dangkal. Kita akan rugi kawan sekalian kalau berpikir seperti itu. Kembali ke konsep bahwa kerja adalah ibadah, maka niatnya harus betul dulu gitu loh. Kalau niatnya sudah nggak betul, nanti tidak akan bernilai ibadah itu. Niatnya sudah betul, sikapnya betul, cara kerjanya betul, maka baru bisa bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya sudah tidak betul, apalagi sikapnya juga keliru, kerjaannya salah, juga tidak akan bernilai ibadah, akan buang-buang waktu hidup kita, tidak akan ada nilai itu. Dan rugi sekali kalau misalnya sekarang ini oke, niat betul tetapi sikapnya salah. Sikap salah itu berarti kita tidak peduli, kita mau berbagi, sering terlambat tanpa alasan yang bisa kita pahami, bisa kita terima. Itu hal-hal yang atau buang sampah sembarangan, atau merokok di tempat yang sudah dilarang. Seperti ini harus kita akhiri kawan sekalian. Kerja adalah ibadah, maka apa yang kita lakukan adalah atas nama Allah, untuk Allah, dan kita nanti berterima kasih kepada Allah. Itu makna kerja. Apa artinya? Bahwa kita itu kerja ini dilihat oleh Allah kawan sekalian, dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Jangan lupa, dicatat oleh malaikat. Bisa juga diawasi oleh CCTV, direkam oleh CCTV. Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya pengawasan kita ini kalau kita memahami betul bahwa bekerja adalah ibadah. Untuk itu kawan sekalian, mari kita betul waspadai niatan kita itu, sikap kita ini harus kita luruskan tiap hari, kemudian cara kerja kita perbaiki. Cara bekerja juga sama, kita tidak bisa hanya bekerja, yang penting saya buat barang, kemudian dikemas dan dikirim.
itu juga perlu disempurnakan. Kita mesti berpikir mulai dari caranya, kemudian berpikirnya agar nanti produk ini bisa diterima oleh konsumen, yang menggunakan bisa nyaman, bisa senang, bahkan bisa order kembali, manfaatnya akan lebih besar lagi. Jadi berpikir sampai bagaimana nanti konsumen itu bisa merasakan kenyamanan atas produk kita, bukan sekedar buat barang, kemas, kirim, sudah selesai. Bukan seperti itu. Ibadah memikirkan nilai, memikirkan manfaat, itu yang harus kita pahami menjadi dasar kita berkarya, sehingga kita nanti akan bekerja dengan hati, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas. Orang yang sudah bekerja dengan hati, artinya orang sudah menemukan kerjanya, passionnya dengan bagus, maka menurut saya orang itu sudah sama dengan tidak bekerja. Kenapa? Karena orang yang bekerja dengan hati itu sudah melakukan sesuatu yang dia sukai, melakukan sesuatu yang dia banggakan, melakukan sesuatu yang dia syukuri atas potensi itu, sehingga tidak perlu diragukan lagi pekerjaannya, karena sudah pasti bagus, karena sudah yakin bahwa dia kerja tadi dilihat oleh Allah, dia dicatat oleh malaikat, dia direkam oleh CCTV, sudah otomatis akan bekerja dengan bagus. Kan sekalian, ini yang harus kita saling ingatkan, saling menguatkan, saling meneguhkan agar kita ini tetap bisa produktif. Di era pandemi ini apa yang betul kita lakukan? Ada hal lain, tentu kesehatan, menjaga kebersihan ini hal yang paling dasar. Mungkin kalau kita dulu pernah belajar 5R, 5S, itu harus kita buka kembali, kita konsistenkan kembali itu. Bagaimana menjaga kebersihan kita ini. Kita berkali-kali kita harus cuci tangan, kemudian harus pakai masker dan seterusnya. Ini harus disadari, jadi tanpa harus ada tanpa harus ada lomba seperti ini, harus kesadaran kita yang muncul. Itu kondisi dasar. Jadi kondisi kesehatan kita, kebersihan kita di lingkungan kita ini kita harus konsisten betul, kita harus sama-sama jaga agar bisa memunculkan imun yang bagus, kondisi fisik dan psikis yang baik. Berita-berita yang tidak perlu menurut saya cukup dilewatkan saja. Yang kadang itu juga mengganggu. Kalau kita tidak bisa memilih-milih informasi, maka juga akan mempengaruhi kondisi psikis kita. Ini dampaknya kepada kesehatan fisik kita. Jadi misalnya berita tiap hari ada orang meninggal sekian, kemudian ada tanah makam yang sudah tidak cukup lagi, dan seterusnya, ada hotel yang harus disulap menjadi tempat karantina dan seterusnya. Sudahlah, itu biar berlalu. Tugas kita adalah memaksimalkan usaha, memaksimalkan potensi ini untuk hal-hal yang lebih positif. Yang berikutnya adalah kita ini harus punya prinsip pantang melakukan perbuatan zalim atau melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya, yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Situasi seperti ini harus kita bangunkan kembali. Pantang kita nyusahkan orang. Kalau kita tidak bisa membahagiakan, jangan nyusahkan. Kalau kita tidak bisa membersihkan, jangan ngotori. Ini hal-hal yang harus kita segarkan kembali, kawan sekalian. Ini harus kita eman betul. Umur kita ini hidup sekali, kalau bisa menyusahkan orang, saya kira sangat rugi nanti hidup kita ini. Harus kita akhiri kepada teman, kepada bagian lain, kepada anak buah, kepada pimpinan, kepada mitra kerja. Segera kita akhiri apabila itu masih memunculkan mungkin di niat kita yang sangat kecil, harus kita hapuskan. Jangan sampai kita berbuat dolim atau membuat kerusakan yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Mungkin di dunia masih merasa nyaman, tapi besok nanti di akhirat, ingat tadi, dicatat oleh malaikat, harus dipertanggungjawabkan. Kerja itu bentuk pertanggungjawaban, kawan sekalian. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Maka kita akan susah kalau mempertanggungjawabkan hal yang tadi, yang dolim, yang perbuatan yang merugikan banyak orang. Ini akan merepotkan kita nanti dalam pertanggungjawaban kita itu. Sehingga nanti ketika nanti kita harus mempertanggungjawabkan, kalau yang panca indera ini pertanyaannya gampang nanti, untuk apa digunakan mata, untuk apa digunakan tangan, untuk apa digunakan kaki, dan seterusnya. Tetapi kalau harta, kalau kekayaan akan ditanya dua, dari mana asalnya dan untuk apa. Lah kalau ini dapatnya dari pekerjaan, cara kerjanya ini tidak betul, penggunaannya juga kurang bagus, nanti seperti apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan pencipta kita nanti di alam akhirat nanti. Kawan sekalian, ini penting karena hidup kita nanti setelah mati bukan selesai, itu menjadi kelanjutan hidup lebih panjang lagi. Ya, harus diyakini, kalau orang beriman meyakini itu.
Jadi mati bukan terus batas akhir, tidak. Itu awal kehidupan yang lebih panjang lagi. Ini yang harus kita ingat kawan sekalian. Untuk itu mari kita terus saling meneguhkan, mengingatkan agar kita betul-betul menjadi orang yang istiqomah, konsisten untuk hal-hal yang terus belajar, terus memberikan manfaat pada orang lain, saling mengingatkan. Ini hal yang penting yang bisa menambah nilai kehidupan kita. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah dalam situasi seperti ini, makna yang berkarya ibadah, makna berkarya sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah kita nanti harus berkarya dengan mencintai pekerjaan dan mencintai keluarga. Apa arti, apa makna, apa implikasi kerja yang mencintai kerjaan, mencintai keluarga? Apa yang bisa kita dapatkan? Nanti kita tunggu episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.